Assalamualaikum Janatul Ma'wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi pada mau ngapain hari ini? Hari ini Amah mau ngapain teman-teman? Cerita. Iya, hari ini Amah mau bercerita. Baik, sebelumnya di sini ada Amah Maya. Teman-teman boleh memperhatikan Amah ya, karena Amah hari ini mau bercerita. Nah, sebelumnya Amah Maya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menjawab salamnya semangat sekali. Amah tanya ya, kabarnya ya. Apa kabarnya teman-teman yang soli dan solihah pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama tahun Islam Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, tak lupa Amah berikan salam budaya Tabibun. Iya, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, semuanya hebat sekali. Teman-teman, hari ini Amah mau bercerita. Jadi Amah mohon kepada teman-teman dengarkan cerita Amah ya. Fahim tuh? Iya. Hari ini Amah membawa buku. Bukunya Amah berwarna apa ya? Iya, berwarna hijau. Berwarna apa Agnia? Buku Amah Agnia? Hijau, ya green, hijau. Masya Allah. Di sini ada dua anak kecil. Ini ada anak kecil yang berambut hitam, ada juga anak kecil yang memakai jubah berwarna putih. Buku yang Amah bawa ini bercerita tentang Bilal, pemilik suara emas. Suara emas itu artinya suara yang merdu ya teman-teman. Jadi Amah akan ceritakan. Sebelumnya tepuk diam. Dengarkan cerita Amah ya. Nah, ini dia. Di halaman pertama Akila boleh lihat ke depan sini. Ini ada seorang ayah dan seorang anak kecil. Kira-kira mereka ngapain ya? Mereka lagi naik apa teman-teman? Lagi naik mobil. Warna apa Mauza? Merah. Iya, atau red. Masya Allah. Ini ada abinya Bilal, dan ini yang anak kecil ini bernama Bilal. Ini adalah Bilal kecil. Kata Bilal dalam mobil ini dia bercerita, "Abi, besok aku disuruh ibu guru untuk mengikuti lomba azan." Bilal kecil bilang sama abinya. Lalu abinya menjawab, "Alhamdulillah, Abi senang sekali," katanya. Bilal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba azan, kata ayahnya. Semoga Abi nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya, katanya. Amin. Doa dari abinya Bilal. Jadi ya, di dalam perjalanan mobil itu kita buka lembar selanjutnya. Nah, ini masih di dalam mobil teman-teman. Ini ada percakapan lagi. Kata abinya bilang seperti ini, "Bilal, tahu tidak, dulu Umi menamai kamu dengan nama Bilal dengan harapan dan doa kelak semoga Bilal kecil menjadi anak yang solih, pemberani, memiliki suara yang emas seperti Bilal sahabat Rasulullah." Masya Allah. Terus Bilal pun bertanya, "Abi, suara emas itu apa? Tolong ceritakan dong, kenapa Bilal sahabatnya Rasulullah itu bisa mendapatkan suara yang sangat merdu ketika azan?" Nah, aku belum pernah mendengar ceritanya, Abi, kata Bilal. Akhirnya abinya pun berinisiatif untuk bercerita. Bilal, dengarkan Abi ya. Abi akan bercerita kenapa ya dulu Bilal sahabat Rasulullah itu menjadi seorang muadzin, yaitu orang yang pertama mengumandangkan azan. Nah, ini dia. Pada ini
ada Bilal ceritanya di sini. Ini Bilal kecil ya teman-teman. Kalau yang ini Bilal sahabatnya Rasulullah. Nah, katanya Bilal seperti ini abinya. Jadi pada zaman dahulu Bilal adalah seorang budak teman-teman. Dia budak yang memeluk agama Islam. Nah, teman-teman tahu seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah dari majikannya. Ya Allah. Cerita abinya Bilal. Abi Bilal pun melanjutkan, termasuk majikannya itu memerintahkan agar Bilal sahabat Rasulullah tersebut meninggalkan agama Islam dan harus menyembah berhala. Ini dia, ada patung berhala. Nah, ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Bilal itu orang yang beragama Islam, tapi karena majikannya atau tuannya beragama, dia tidak beragama Islam, menyembah berhala. Di sini ada berhala, ada patung. Ini tuannya menyuruh Bilal untuk menyembah patung. Teman-teman tahu apa yang dijawab Bilal ketika disuruh menyembah patung? Apa, Amah? Nah, Bilal pun menjawab. Bilal sahabat Rasulullah itu menjawab. Akan tetapi Bilal tidak mau. Dia tidak mau menyembah berhala. Bilal berkata, aku sangat yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Dan waktu itu Bilal sangat berpegang teguh. Nah, walaupun teman-teman tahu karena dia beragama Islam dan majikannya tidak beragama Islam, akhirnya Bilal dihukum sama majikannya. Boleh dilihat, Agnia, Ama mau tanya, Bilal ini dihukum apa coba? Apa ya? Dia diikat tangannya, kakinya diikat oleh majikannya. Kenapa dia bisa diikat? Karena dia tidak mau menyembah berhala. Diikat. Ada yang lebih parah lagi teman-teman selain diikat. Ternyata setelah diikat, Bilal ini dijemur di bawah sinar matahari yang sangat terik, kata abinya. Astagfirullahaladzim. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar. Ini dia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu membangun sebuah masjid. Orang-orang di sana berdiskusi. Katanya bilang seperti ini, Mauzah, bagaimana Rasulullah cara kita memanggil orang-orang untuk sholat? Katanya seperti itu. Terus ada yang berinisiatif seperti ini. Gimana kalau kita meniup trompet? Tapi meniup trompet itu mirip dengan orang Nasrani. Terus bagaimana jika kita menggunakan itu lonceng? Tapi itu sama seperti orang Nasrani dan orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan pertama kali. Nah, di sini terjadilah Bilal orang yang pertama mengumandangkan azan. Nih, Masya Allah. Iya, Bilalnya waktu itu masih remaja teman-teman. Nah, ini dia. Ketika Bilal sedang mengumandangkan azan. Abinya Bilal kecil pun melanjutkan ceritanya. Bilal memiliki suara indah. Karena itu Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan setiap sholat. Bilal akan azan di depan pintu dekat rumah Rasulullah katanya, karena masjidnya bersebelahan dengan rumah Rasulullah. Setelah itu Rasulullah akan keluar dari rumahnya, tuk 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 tuk. Dia setelah keluar barulah Bilal melantunkan iqomah. Ada yang tahu iqomah itu seperti apa, Bu ya? Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah, keren. Itu adalah namanya iqomah. Nah,
setelah iqomah akhirnya iya. Masya Allah, hebat sekali. Setelah melakukan iqomah, mereka akan bersolat berjamaah bersama Rasulullah. Teman-teman boleh perhatikan ke depan. Ada Bilal, dia sedang berdiri di atas apa teman-teman? Ka'bah. Iya, saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah dengan lantangnya. Lantang itu suara keras ya teman-teman. Bilal mengumandangkan azan. Saat itu ada yang terjadi, kata abinya Bilal kecil. Apa abi? Kata Bilal seperti itu. Katanya seperti ini. Waktu itu orang-orang beribu-ribu orang datang untuk mengikuti azan yang dikumandangkan oleh Bilal dengan khusyuk, kata abinya. Kata orang-orang di sana, betapa indahnya seruan yang dikumandangkan Bilal. Azannya sangat merdu. Masya Allah nih, teman-teman boleh perhatikan ke depan. Ini ada orang-orang di sini. Mereka mendengarkan azan Bilal yang suaranya sangat merdu. Ini dia. Tapi abinya Bilal kecil pun bercerita lagi. Tidak lama dari itu, saat Rasulullah meninggal dunia atau wafat, Bilal tidak sanggup lagi teman-teman untuk azan. Kenapa? Tanyanya Bilal kecil. Kata abinya melanjutkan ceritanya. Waktu Rasulullah wafat, Bilal tak kuasa untuk melakukan azan karena setiap Bilal mengumandangkan azan, dia akan meneteskan air mata. Dia tak sanggup melanjutkan azannya karena begitu cintanya Bilal terhadap Allah, Rasul dan Islam, sampai dia tidak sanggup mengumandangkan azan karena dia teringat sama siapa? Rasulullah. Iya, sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Sama Allah. Iya, sama Allah juga. Di sebelah sini teman-teman bisa perhatikan ada Bilal lagi bersama abinya. Dia masih di dalam mobil. Dari cerita Bilal, abinya Bilal tersebut, Bilal kecil pun menjawab seperti ini. Masya Allah, abi, aku terharu sekali mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid, kata Bilal kecil dengan suara yang kumandangkan. Terus abinya menjawab, amin, amin ya robbal alamin. Semoga anak abi ini akan menjadi seperti Bilal, anak yang solih, pemberani. Dia akan menyerukan agamanya Allah. Teman-teman, ini ada Bilal. Dia sedang berjalan-jalan lagi. Terus terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun langsung berseru seperti ini. Alhamdulillah abi, sudah datang waktunya sholat subuh. Kita berhenti dulu ya di masjid untuk sholat. Lalu jawab abinya seperti ini. Oke bos, kita sholat dulu ya bos Bilal. Seperti itu kata abinya. Nah teman-teman, ceritanya sudah selesai. Tapi kita bisa mengambil dari cerita Bilal ini, kita bisa mengambil teladan. Contohnya teladannya apa? Untuk yang muslimah, Bilal itu tadi seorang yang pemberani ya. Dia sampai berani dihukum oleh majikannya. Dihukum apa tadi teman-teman? Diikat. Iya, diikat. Selain diikat dia apa? Dijemur di bawah terik sinar matahari. Terus untuk yang muslim, tadi Bilal adalah seorang apa teman-teman? Seorang muazin atau dia orang yang mengumandangkan azan. Nah, ya teman-teman muslim ini harus bersemangat untuk mengumandangkan azannya agar seperti Bilal, dia seorang pemberani dan teguh ya teman-teman. Mereka menyampaikan agamanya Allah. Masya Allah. Nah teman-teman, sudah dulu tentang cerita Bilalnya. Tapi sebelum Amah tutup, Amah ada pertanyaan. Boleh menghadap ke depan ya. Amah kasih pertanyaannya. Apakah teman-teman sudah siap menjawab pertanyaan Amah? Kami sudah siap. Nah pertanyaan Amah
Jadi teman-teman sudah mendengarkan cerita Bilal. Bilal ini siapa ya? Dia seorang apa teman-teman? Iya, dia seorang yang azan, apa namanya? Muazin. Apa teman-teman? Iya, muazin, orang yang mengumandangkan azan. Bilal adalah seorang budak. Dia dihukum sama majikannya. Ada yang ingat dihukum apa tadi sama majikannya? Iya, yang diikat apanya? Yang sama Tangannya. di bawah terik matahari. Iya, sampai dijemur di bawah terik sinar matahari. Lalu ada yang ingat siapa ya yang menolong Bilal agar dia terbebas dari? Iya, ditolong oleh Nabi Muhammad. Iya, sama siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Dari cerita tadi ada yang bisa kita ambil teladannya tidak? Apa tadi kata Mak? Kalau yang muslimah harus jadi seorang muslimah yang pemberani dan hebat untuk menyerukan agama Islam. Kalau yang muslim apa? Hayo. Karena teman-teman seorang muslim, ya, atau seorang laki-laki harus semangat dalam mengumandangkan azan. Harus tetap belajar biar suara kita bisa menjadi merdu. Walaupun kita tidak punya suara semerdu Bilal, tapi dengan kita mengumandangkan azan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sara atau pahala yang luar biasa dari kita mengumandangkan azan. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Ya, sebelumnya Amah Maya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hebat-hebat sekali. Terima kasih ya, sorry ya. Oke.